Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan pada subuh hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat ya, alladzi ahya ba'dama amatana, yang memberikan kita nikmat hidup setelah kematian kita yang sementara dalam tidur. Dan tentu ini kita syukuri karena Allah memberikan kita kesempatan berikutnya untuk kembali menjalankan kehidupan kita dan mengisinya dengan berbagai amal soleh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyi'at akan menghilangkan atau menghapuskan kesalahan dan kehilafan di masa lalu. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan pada Nabiullah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi terdapat teladan yang baik bagi mereka yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan hidup di akhirat dan senantiasa mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang syarat-syarat jual beli dalam kaidah muamalah atau dalam kaidah syariat, dan kita sudah memasuki pada bab tentang hukum mengenai masalah panjar atau uang muka. Sebelum saya jelaskan atau kita bacakan hadis dan penjelasan para ulama tentang masalah dan topik ini, maka kita ingin menjelaskan 3 hal ya. Hal yang pertama adalah di dalam kitab yang kita jadikan rujukan, ya, kitabnya bermadhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Karena itu, ketika beliau mencantumkan hadis, saya ulangi, karena itu ketika beliau mencantumkan hadis yang dhaif atau yang lemah, yang kalau lemah berarti tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk meletakkan hujjah atau menjadikan dasar dalam hukum agama. Tapi apa maksud beliau? Jadi yang pertama adalah apa maksud beliau mencantumkan hadis dhaif dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ini harus kita letakkan sebagai salah satu pembahasan awal ya. Maksudnya adalah yang pertama, beliau ingin menunjukkan adanya konsensus atau ijma' di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, jadi selain hadis ini ada beberapa hadis-hadis lain, ya sekitar ada beberapa ya, yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab ini. Itu tentu dengan maksud beliau ada yang disebutkan bahwa riwayatnya dhaif, ada juga yang tidak disebutkan. Ya. Nah, salah satu yang disebutkan riwayatnya dhaif itu adalah hadis yang akan kita bahas, hadis atau riwayat yang berasal dari Amr bin Shu'aib. Ya. Tentu dengan maksud atau tentu dengan tujuan bahwa beliau ingin menyatakan bahwa hadis ini meskipun dhaif atau lemah tapi menjadi kesepakatan dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi beliau mencantumkannya di dalam hadis Bulughul Maram, kitab hadis Bulughul Maram,
Itu dengan maksud bahwa beliau ingin menunjukkan walaupun hadis ini riwayatnya lemah, tapi di kalangan mazhab Syafi'i itu dipraktekkan. Nah, itu satu. Yang kedua, hadirin sekalian, sebagai contoh hadis yang lain dalam masalah ibadah. Ya. Ada hadis dhaif yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram, yaitu al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Masalah tentang wudu, ya, masalah tentang air. Bahwa air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun illa taghayyarat ta'muha, illa taghayyarat launuha, ta'muha, wa rihuha. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan kecuali berubah tiga. Pertama, warna, bau, dan rasa. Nah, hadis ini dhaif. Mau ditinjau dari sisi manapun, dhaif. Dhaif dari sisi sanad karena ada rawi yang dinyatakan sebagai rawi yang majhul, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mensahihkan, tapi mensahihkan. Nah, kalau ada dua dalam ilmu hadis, ya, kalau ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan, maka didahulukan yang mendhaifkan, ya, karena untuk kehati-hatian. Nah, termasuk dalam hal hadis ini. Artinya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin menyampaikan pada kita bahwa dalam masalah syarat-syarat jual beli, ada dalam mazhab Syafi'i ada hadis yang dhaif tapi dijadikan konsensus. Ya. Sehingga dalilnya bukan riwayat yang dhaif ini, tapi dalilnya adalah konsensus atau ijma. Dari mana kita mengambil dasar bahwa ijma bisa menjadi dalil dalam kesepakatan ulama, bisa menjadi dalil dalam masalah agama, dalam masalah ibadah dan masalah muamalah? Dari hadis Nabi. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk melaksanakan sunnahku. Wa bisunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan atau dipraktekkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa, para pemimpin urusan kaum muslimin yang diberikan petunjuk. Oleh karena itu jamaah sekalian, nanti tentu ini saya jelaskan atau kita jelaskan sejak awal supaya tidak menjadi pertanyaan. Oh, hadisnya dhaif masih dicantumkan. Ya, itu. Karena maksud penulis itu adalah ingin menunjukkan adanya kesepakatan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud pencantuman hadis yang dhaif di sini juga menunjukkan bahwa beliau ingin memberikan peringatan. Hati-hati. Kalau ada yang pakai hadis ini, maka hadis ini saya ingatkan dhaif. Sehingga kalau ingin dijadikan sebagai dasar untuk hujjah dalam hukum agama, maka harus dicarikan dalil yang lain. Sehingga walaupun dia yang dalil satu ini tidak semakna dhaif, tetapi kemudian dicarikan dalil yang lain yang semakna, maka itu akan bisa mengangkat derajat dalam makna hukumnya. Jadi bisa diamalkan, tidak diamalkan dengan menggunakan hadis yang dhaif itu, tetapi untuk menjadi penguat, ya, minimal untuk memberikan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran atau tafsir terhadap hadis-hadis Rasulullah yang lebih sahih. Nah, apa gerangan yang menjadi dalil yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya. Dan yang ketiga kita akan jelaskan bagaimana kedudukan hadis ini di mata para ulama mujtahidin, ya, ulama-ulama mazhab yang memang memiliki pandangan-pandangan yang penting untuk kita gali bersama dan kita jadikan pelajaran. Kita bacakan hadisnya. Ini hadis yang dhaif, tadi saya sudah beberapa kali sebutkan. An Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu qala, ya. Jadi Amr bin Shu'aib radhiyallahu an berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah telah melarang, ya, ini disebutkan pada Nabi, ya, tapi qala kita tidak boleh disebutkan pada Nabi. Tapi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nisbatnya kepada Amr bin Shu'aib, bukan kepada Nabi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang an bai'il urban. Ya, an bai'il urban itu artinya adalah jual beli dengan panjar. Jual beli dengan panjar. Ya. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik, wa qala balagani an Amru bin Syuaib, dan Imam Malik berkata bahwa telah sampai hadis ini kepadaku dari seorang rawi bernama Amru bin Syuaib, dan Amru bin Syuaib inilah yang dihukumi oleh para ulama hadis sebagai rawi yang lemah, ya. Wa qala fil takhris al haditsu lahu turukun tunhiya bi Amru bin Ash bin Amru bin Syuaib an abihi an jaddihi. Ya, jadi hadis ini memiliki banyak jalur, ya, tetapi dia berakhir pada semuanya, jalurnya itu berakhir pada Amru bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya. Ya. Jadi hadis ini sampai kepada Imam Malik. Imam Malik itu mengarang Al-Muwatta pada tahun 754 Masehi. Jadi Al-Muwatta, kitab hadis pertama yang dibukukan itu disusun oleh Imam Malik, namanya Malik bin Anas rahimahullah, ya, seorang generasi dari tabi'in, ya, karena masih sempat generasi dari tabi'in ya. Nah, itu tahun 754 Masehi, atau kalau kita kalau diibaratkan di Nusantara itu masih zaman kerajaan Hindu, ya, yang terkenal di Malang namanya Kerajaan Kanjuruhan. Jadi Al-Muwatta sudah ditulis, kita di sini masih Om Swastiastu. Itu. Jadi saya suka membedakan itu atau sering menjelaskan itu supaya kita melihat bagaimana jarak tingginya peradaban suatu ilmu di tempat lain dengan kita. Ya, jadi kita masih nenek moyang kita masih nyembah-nyembah Sang Hyang Widi, di belahan Jazirah Arab itu sudah ditulis kitab hadis yang terkenal namanya Al-Muwatta. Ya. Nah, Imam Malik berkata, saya menerima hadis ini dari seorang rawi bernama Amru bin Syuaib, dan ternyata dia adalah orang yang orang yang dhaif, ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ada rawi yang tidak diberi nama, namanya Abdullah bin Amir al-Aslami. Ya, dan berkata Ibnu Lahiyah, kullu minhuma dhaifun, dan semua orang ini adalah rawi yang lemah. Ada lagi riwayat dari Imam Ad-Darqutni, dan di situ ditemukan Al-Haytham bin Yaman. Ya, Al-Haytham bin Yaman yang didhaifkan oleh Al-Imam Al-Azdi. Al-Imam Al-Azdi ini adalah salah seorang ulama tahqiq dalam bidang hadis. Ya. Wa qala Abu Hatim wa huwa saduq. Dan berkata Imam Abu Hatim juga ulama hadis yang meneliti tentang kehidupan para rawi, katakan bahwa Yaman, Al-Haytham bin Yaman itu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang dipertentangkan validitasnya. Ya, sehingga kemudian walaupun nanti kita akan menjelaskan hukumnya, maka kita akan memberikan perbandingan lain dari sisi dengan menggunakan hadis dan riwayat yang lain yang lebih valid. Ya. Nah, sekarang kita ingin jelaskan dulu apa hukum yang disimpulkan atau yang bisa diambil dari riwayat ini. Ya. Yang pertama adalah yang kita jelaskan yaitu tentang uang panjar. Ya. Apa yang dimaksud dengan uang panjar? Uang panjar adalah di sini disebutkan ayyu'allakal mushtari aqdal bai'i bi ayyu'tiyal ba'i ba'da tsaman. Uang panjar itu adalah uang yang diserahkan oleh seorang pembeli kepada penjual dengan maksud agar penjual menahan barangnya atau menahan barang yang akan dijual, di mana pembeli menyerahkan harga tertentu kepada penjual. Jadi misalnya saya ingin membeli tanah, harganya misalnya adalah 1 juta,
lalu kemudian saya membayarkan kepada si penjual atau si pemilik tanah 100.000 ya, atau 200.000 dengan maksud apabila saya mengharapkan atau saya jadi membeli maka saya akan membayar sisanya yaitu 800.000, dan kalau saya tidak jadi membeli maka sisanya akan menjadi milik dari si pemilik tanah sebagai kompensasi karena dia menahan barangnya untuk tidak dialihkan pada orang lain. Jadi jangan jual tanahmu, ini saya kasih DP, kalau jadi maka ini menjadi uang muka dari harga pokok. Tapi kalau tidak jadi maka uangnya, DP-nya akan menjadi milik penjual atau milik pemilik tanah. Nah, menurut hadis ini praktek seperti ini dilarang. Nah, tetapi sudah kita jelaskan bahwa baik dari jalur Imam Malik, Ibnu Majah, dan Ad-Darqutni, bahkan di sini ada Imam Al-Baihaqi, ya, semua menyatakan bahwa hadis ini bermasalah. Kalau bermasalah berarti kembali ke hukum asal bahwa jual beli dalam praktek panjar itu boleh sampai ditemukan ada larangan yang lebih sahih. Ya. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Hajar seolah-olah ingin berkata pada kita di zaman sekarang, wahai orang-orang Islam di zaman sekarang, ada hadis tentang ada riwayat, bukan hadis ya, ada riwayat yang melarang jual beli DP, tapi hadisnya itu saya cantumkan dalam kitab saya, cuma saya beri peringatan bahwa hadisnya itu lemah. Gitu. Nah, sebenarnya itu maksudnya supaya kita juga berhati-hati dalam berhujjah. Apalagi yang disebutkan ini adalah larangan. Kembali kita tegaskan bahwa dalam muamalah yang dicari itu larangannya. Ini dilarang apa tidak? Ya, sepanjang kita menggali dan mengkaji ternyata tidak dilarang, maka boleh dipraktekkan. Ya. Karena larangan uang jual beli DP itu berdasarkan hadis yang lemah, maka kembali ke hukum asal. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan bagi kalian jual beli dan diharamkan bagi kalian riba. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, walaupun hadis ini menunjukkan tentang adanya larangan jual beli dalam masalah urbun, tetapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Nah, baru di sini kemudian disebutkan, ya. Wa qadalah khasa Dr. Abdul Razak, jadi ada seorang ulama bernama Dr. Abdul Razak As-Sanhari rahimahullah dalam kitab yang berjudul Masadirul Haq, sandaran-sandaran kebenaran, bahwa beliau mengatakan al-adillatu qaulaini. Ya. Ada dua dalil dalam hal ini. Yang pertama adalah yang menolak pendapat ini dengan mengatakan bibutlani bai'il urbun. Ya, dengan mengatakan bahwa jual beli dengan DP atau jual beli dengan panjar itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Mereka menggunakan hadis apa? Hadis yang ada dalam ya hadis yang kita baca. Ya. Nah, kita jelaskan kenapa mereka menolak dan kenapa mereka menerima. Yang pertama adalah bagi kelompok ulama yang menyatakan bahwa jual beli DP itu atau jual beli panjar itu adalah sesuatu yang dilarang, mereka yastaniduna fi dzalika ila hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menyandarkan larangan tersebut pada hadis ini. Sementara hadis ini adalah hadis yang lemah. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, Annal Imam Ahmad, nah baru muncul pandangan lain. Jadi setelah menjelaskan tentang kandungan hadis ini, lalu muncul pandangan yang lain bahwa menurut Imam Ahmad, ya, yajizu bai'il urbuni biyastanidu bidzalika ila al-khabaril murawi an Umar. Nah, ada hadis lain rupanya atau ada riwayat lain. Walaupun tidak sampai kepada Nabi, tapi ini dipraktekkan oleh Umar. Ya, dipraktekkan oleh Umar. Ya. Apa praktek yang dilakukan oleh Umar? Ya, sebenarnya bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melaksanakan. Tapi yang melaksanakan itu adalah gubernur Makkah. Beliau mengirim surat ke Umar bin Khattab di Madinah karena Amir Makkah itu merasa bahwa kebutuhan tentang rumah tahanan negara, rutan, itu penting. Karena kalau ditahan di Masjidil Haram bisa mengganggu orang-orang yang datang untuk umroh.
Jadi dulu bapak-bapak dan jamaah sekalian, orang-orang yang ditahan itu ditahan di dekat masjid. Jadi supaya kontrolnya bisa dilihat orang banyak. Ya. Tapi setelah itu ternyata kebutuhan tentang rumah tahanan itu penting supaya digeser tidak mengganggu orang yang sedang tawaf di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Nah, tapi Amir Makkah ini dia hanya bawahan, ya, dia bukan khalifah, dia bukan orang yang menetapkan hukum. Maka berkirim suratlah dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi sembari dia membeli tanah, ada satu tanah yang dibeli di dekat selatan, tidak jauh dari Masjidil Haram. Ya, intinya Amir Makkah itu beli tanah dan menyerahkan uang panjar sebanyak 4.000 dirham. Ya, 4.000 dirham kepada si pemilik tanah, sembari kemudian yang harusnya totalnya itu kira-kira sekitar 10.000 dirham, ya, jadi masih kurang 6.000 dirham. Tapi yang 4.000 itu sudah diserahkan oleh Amir Makkah, Gubernur Makkah, sebagai uang panjar. Nah, setelah diserahkan dia menulis surat kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an agar diizinkan membeli tanah menggunakan kas negara untuk kepentingan rumah tahanan. 3 minggu kemudian, hadirin sekalian, surat itu kira-kira beberapa bulan berselang, ya, karena perjalanan dari Makkah itu bisa bisa memakan waktu yang cukup panjang, ya, 3 bulan atau bahkan beberapa pekan gitu. Nah, beberapa pekan kemudian atau beberapa waktu sebelumnya, kemudian dibalas oleh Umar bahwa dibolehkan. Dan 4.000 itu akan menjadi panjar dan sisanya akan dilunasi dengan kas negara. Sisanya 600 dirham, berarti 10.000. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, kalau memang hadis ini dhaif, kenapa harus menggunakan hadis ini? Ya, toh ada praktek sahabat yang lebih valid dan itu tertulis dan diriwayatkan oleh banyak para sahabat, diantaranya dan dibenarkan. Dan di masa Umar itu kan sahabat-sahabat senior seperti Abu Hurairah, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awwab, Abu Ubaidah bin Jarrah itu masih hidup. Kalau memang misalnya dilarang oleh Nabi, pasti Umar bin Khattab radhiyallahu an itu akan diingatkan bahwa wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, jual beli dengan panjar itu dilarang. Gitu. Apalagi di Makkah, ya, di Makkah itu boleh dibilang adalah pusat ilmu keislaman, ya, karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang senior itu yang masih hidup, ya. Di antaranya adalah istri-istri Nabi sebagian, ya. Kemudian juga ada sahabat-sahabat Nabi yang utama, ya. Jadi Imam Ahmad berkata bahwa jual beli dengan panjar itu boleh dengan mengacu atau dengan referensi pada praktek yang dikemukakan atau izin yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab kepada Amirul Makkah, pada gubernur Makkah yang mencari tanah atau membeli tanah dengan cara DP atau uang panjar. DP, ya, kepanjangannya kalau saya tidak salah down payment, ya. Down payment. Kalau bahasa kita mungkin panjar, bahasa awamnya uang muka, ya. Saya kira DP, panjar, uang muka, ya, itu praktek yang sama, ya. Kalau ada istilah yang lain, ya, mungkin saya kira sudah mewakili 3 istilah itu. Wahia annahu la ba'sa idza karrahul mushtari as-sil'ah ayyarudduha wa yuruddu ma'aha syai'an wa qala Ahmad hadza fi ma'nah. Ya, jadi intinya begini, panjar itu dimaksudkan sebagai kompensasi kepada si penjual untuk tidak menjual barangnya ke orang lain, sembari si pembeli diberikan kesempatan untuk melunasi atau mencari uang tambahan, gitu. Nah, ini prakteknya adalah dari praktek yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam masalah jual beli dengan DP dan panjar di masa lalu ini kalau kita cek memang yang setuju hanya Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi maksudnya, kemudian Imam Ahmad
bin Hambal ini ulama-ulama yang tidak setuju. Ya, jadi perlu kita pahami, letakkan masalah ini bahwa ada ulama yang setuju dengan alasan tertentu, kemudian ada ulama yang tidak setuju dengan hadis ini. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan apa alasan Imam Ahmad. Pertama, alasannya tadi bahwa ini praktek sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga tidak mungkin kita mengalahkan praktek sahabat hanya dengan konsensus ulama. Jadi kalau masih ada praktek sahabat, jangan langsung kepada ijma. Itu alasan Imam Ahmad. Ya, kalau ada ditemukan praktek sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengapa harus langsung ke ijma? Jadi aturannya Quran, hadis, kemudian pendapat sahabat atau praktek sahabat, kemudian baru ke ijma ulama. Jadi kesepakatan sahabat, ijma'us sahabah harus lebih di atas daripada ijma'ul ulama. Ya. Apalagi hadis ini adalah hadis yang lemah karena ditinjau dari berbagai tinjauan, itu hadis yang lemah. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qudamah. Ya, Imam Ibnu Qudamah ini juga memiliki basic mazhab Hambali. Ya, jadi yang setuju dengan jual beli down payment, nanti kita jelaskan juga bagaimana Majma' al-Buhuth al-Islamiyah. Itu lembaga fatwa internasional yang bersidang di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam, ya, satu pulau dengan kita. Pada tahun 1993 di sini dijelaskan bersidang pada tahun 1973 di bulan Januari 93 Masehi di bulan Januari. Nah, ini sudah dibahas. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana pandangan lembaga-lembaga fatwa internasional tentang masalah ini. Ya. Berkata Imam Ibnu Qudamah bahwa urbun itu diterima sebagai sebuah kebiasaan atau adat. Ya, jadi kalau di dalam adat masyarakat tertentu itu menerima, ya, dengan dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka masuk dalam kategori yang dibolehkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil kecuali dengan tijaratan. Ya, tijaratan itu artinya jual beli, perdagangan. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, yang tijarah itu mengandung kesepakatan yang sama-sama ridho. Ya, sama-sama ridho di antara kalian. Jadi oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan bahwa ini masih satu makna dengan firman Allah dalam surah An-Nisa. Jadi tidak keluar maknanya. Jadi maksudnya apa yang satu makna dengan surah An-Nisa, yaitu jual beli dengan uang muka. Ya. Kalau saya tidak salah beberapa pengajian yang sebelumnya itu sudah juga ditanyakan bagaimana hukum jual beli dengan uang muka. Ya, dibolehkan. Bagaimana kalau DP-nya menjadi milik penjual? Ya dibolehkan juga menurut Imam Ahmad. Ya. Diriwayatkan dari Imam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ajazahu. Ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ya, ini anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu menisbatkan atau meriwayatkan bahwa ayahnya membolehkan, ajazahu, ya. Ajaza yang kemudian menjadi ijazah. Ya, ini bahasa kita sudah banyak diserap, ya, oleh bahasa Arab. Wa qala Sa'id ibnul Musayyib. Nah, ini saya jelaskan sedikit hadirin sekalian. Kalau kita membaca pendapat seseorang, maka kita harus lihat siapa gurunya. Ya. Sekali lagi, kalau kita ingin membaca, terutama kalau itu pendapat itu dari kalangan para ulama tabi'in. Siapa ulama tabi'in itu? Mereka yang bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Hudzaifah bin Yaman, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa yang bertemu dengan mereka berarti tabi'in. Ya. Dan siapa yang bertemu dengan tabi'in? Siapa tabi'in itu? Sa'id ibnul Musayyab, kemudian Hasan al-Basri, kemudian beberapa yang lain. Ya. Siapa yang bertemu dengan mereka, maka mereka tabi'un tabi'in. Muridnya tabi'in.
dan seterusnya. Jadi begitu seterusnya generasi sanad keilmuan. Ya. Kenapa kita harus melihat gurunya? Supaya melihat bagaimana keabsahan ilmu itu diturunkan. Apalagi kalau kita bicara tentang dalil atau bicara tentang dasar agama. Nah, sekarang waqala Sa'id ibnul Musayyib. Berkata Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Muridnya Abu Hurairah. Jadi kalau kita membaca waqala Sa'id ibnul Musayyib, kita sedang membaca pendapatnya muridnya Abu Hurairah. Nah, kalau kita membaca Amrah binti Abdurrahman, maka kita sedang membaca pendapat muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau kita membaca Ibnu Sirin, maka kita sedang membaca pendapatnya ya termasuk Abu Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah itu punya dua murid yang sangat terkenal, yaitu Sa'id ibnul Musayyab, kemudian Ibnu Sirin, kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma, ya. Itu punya murid yang terkenal namanya Amrah binti Abdurrahman. Amrah ini seorang wanita dari kalangan Quraisy yang disurati oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi pernah Umar bin Abdul Aziz itu dari Khalifah Umayyah, itu jauh para sahabat sudah wafat, para tabi'in sebagian besar sudah wafat, ya. Tersisa di Makkah itu Amrah binti Abdurrahman. Inilah yang dikirimi surat oleh Umar bin Abdul Aziz. Supaya Amrah binti Abdurrahman menuliskan kembali hafalan-hafalannya tentang hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena cuma dia satu-satunya murid Aisyah yang kredibel. Maksudnya di antara sekian banyak murid yang masih terpelihara hafalannya, ya masih belum belum teracak-acak, itu adalah Amrah binti Abdurrahman. Ya, jadi karena dia binti berarti perempuan. Ya, jadi Aisyah itu punya murid. Nah, Ummu Salamah istri Nabi, jadi ada dua istri Nabi yang sangat sangat banyak meriwayatkan hadis, ya. Yang pertama adalah Ummu Salamah, meriwayatkan hadis hampir 1000-an. Yang sampai kepada kita itu hanya sekitar 622 hadis, ya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha 500 sekian. Nah, sedangkan Ummu Salamah itu punya murid namanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita membaca pendapat Imam Hasan Al-Basri, berarti kita sedang membaca muridnya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummul Mukminin. Kenapa wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi dikatakan sebagai Ummul Mukminin? Karena begitu Nabi wafat tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Tidak boleh dicampuri oleh laki-laki lain. Makanya disebut Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, itu ketika Nabi wafat masih sangat muda. Tapi karena beliau tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain dari kalangan siapapun, maka beliau diberi nama Ummul Mukminin. Karena tidak mungkin laki-laki atau seorang anak menikahi ibunya. Ya, karena sudah haram dinikahi oleh siapapun, maka diberi gelar Ummul Mukminin, orang atau ibu dari kaum beriman. Jadi Sa'id ibnul Musayyib dan Ibnu Sirin. Siapa mereka ini? Muridnya Abu Hurairah. Ya. Apa kata mereka berdua? Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tidak dilarang praktek jual beli ketika seorang penjual berkenan untuk menahan barangnya atau silah itu barang jual beli, barang yang diperdagangkan. Lalu kemudian sebagai kompensasi dan dari hal itu, maka ketika pembeli tidak jadi membeli, maka DP-nya menjadi milik si penjual. Jadi praktek ini dibenarkan oleh Sa'id ibn Musayyib dan Ibnu Sirin. Siapa mereka? Mereka adalah murid dari Abu Hurairah. Jadi pas sekali kalau kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini mengatakan bahwa lebih kuat pendapat atau riwayat yang menjelaskan bahwa bolehnya hukum jual beli dengan cara DP. Di mana ketika pembeli tidak jadi membeli, maka DP-nya akan menjadi milik si penjual. Ya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan tentang pendapat dari lembaga Majma' al-Buhuth al-Islami. Majma' al-Fiqhi al-Islami, ya, lembaga fikih internasional yang bersidang di muktamar yang ke-8 di Bandar Sri Bengawan pada tahun 1993.
atau 1414 Hijriah. Ya. Beliau Lembaga Fatwa Internasional mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli DP itu adalah ketika penjual menahan barang dagangannya, di mana seorang penjual untuk menahannya tersebut, maka pembeli terlebih dahulu menyerahkan uang tertentu dengan jumlah tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Wa in tarakuha al muballagul muba'. Maka apabila si pembeli itu menolak untuk melanjutkan jual beli, maka hasilnya atau DP-nya akan menjadi milik si penjual. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga fikih internasional lebih memilih riwayat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal tentang Umar, dan juga lebih memilih riwayat yang tadi menjelaskan tentang pendapat dari Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib dan Ibnu Sirin, yang keduanya kita tahu adalah murid dari Abu Hurairah. Ya. Kemudian adapun alasan dibolehkannya jual beli urbun, jadi urbun itu artinya DP kalau kita. Jadi urbun itu jual beli DP, DP ya. Down payment, panjar atau uang muka. Ya. Nah, yang masalah adalah hadirin sekalian, kita jelaskan dulu ya, bahwa dibolehkannya urbun itu pertama karena adanya uruf itu adalah kebiasaan, dibolehkan. Yang kedua adalah itu merupakan kompensasi, ya. Ini tadi sudah kita jelaskan juga ya. Kompensasi bahwa apabila si pembeli tidak jadi membeli, maka uang DP-nya itu menjadi milik dari si penjual karena sebagai kompensasi atas ditahannya barang tersebut yang harusnya kan bisa dijual. Jadi tanah itu harusnya atau mungkin barang yang kita DP itu supaya si penjual tidak menyerahkannya kepada pembeli yang lain. Ya. Nah, sebagai kompensasi dari keinginan dan kemauan penjual untuk menahan barang tersebut, maka si pembeli boleh menyerahkan DP, dan DP-nya kalau kalau diteruskan jual beli maka menjadi harga pokok, menjadi bagian dari harga pokok. Apabila tidak jadi jual beli maka dibolehkan bagi penjual untuk memiliki uang DP tersebut karena dia tidak mengalihkan barang tersebut kepada orang lain. Saya kira ini barangkali jamaah sekalian kesimpulan dari kajian kita pada kali ini, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani secara ilmiah memang mencantumkan hadis yang dhaif, tapi beliau memberikan peringatan pada kita, dan lembaga fikih internasional itu sudah memutuskan pada tahun 1993 bahwa yang lebih mencerminkan efek keadilan atau keridhaan dalam bertransaksi, ya, itu adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, yaitu DP-nya boleh. Ya, boleh ini berarti bukan mutlak. Ya, jadi kalau misalnya si penjual mengatakan DP ini milik saya karena Anda tidak jadi beli dan saya sudah, ini adalah kompensasi atas saya tidak menyerahkan barang ini kepada orang lain. Tapi tidak mutlak bahwa misalnya kalau si penjual mengatakan bahwa DP-nya akan saya ambil katakanlah dari 100.000 DP yang tadi diserahkan, maka saya ambil 50.000, yang 50.000 silahkan diambil. Tapi kalau DP-nya diambil semua oleh si penjual, maka itu hukumnya sah secara hukum syar'i. Karena apa? Karena memang dipraktekkan oleh para sahabat di masa lalu. Ya. Saya kira ini barangkali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dari penjelasan ini ada mungkin yang ingin disampaikan dan ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi saya lupa menjelaskan ya. Jadi begini, dalam jual beli itu ada 2 tahap.
tahap yang pertama adalah perjanjian, tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Ya. Nah, urbun itu perjanjian uang muka itu ada di tahap perjanjian. Nah, di tahap perjanjian itu ada kesepakatan waktu. Ya. Karena gini, apa bedanya antara tahap perjanjian dan tahap pelaksanaan? Kalau sudah pelaksanaan berarti akad. Ya. Jadi kalau pelaksanaan berarti akad. Kalau akad berarti ada ijab kabul. Ya, ijab kabul bukan hanya di pernikahan ya. Ijab kabul juga ada dalam jual beli. Nah, di dalam tahap eh, perjanjian itu ada waktu. Nah, di waktu inilah yang kemudian disebutkan di tahap perjanjian ini disebutkan waktunya. Kalau dalam waktu dan tempo tertentu ternyata si pembeli tidak datang atau mungkin tidak sanggup, maka kemudian DP-nya akan menjadi milik si penjual. Hukum asalnya begitu, kecuali si penjual itu memiliki niat baik maka atau etikat baik, maka dia akan mengembalikan sebagian. Ya, gitu. Jadi jual beli dengan uang muka itu ada dua tahap. Yang pertama perjanjian, yang kedua pelaksanaan. Ya. Nah, perjanjian ini itu disinilah urbun uang muka. Ya, karena di situ ada syarat-syarat. Jadi dalam 3 bulan saya tidak kembali atau dalam 3 bulan saya tidak memberi jawaban, maka uang muka ini akan menjadi milik Anda sebagai kompensasi atau dalam bahasa fikihnya disebut iwat. Kata iwat itu jaminan atau kompensasi yang diberikan pada penjual atas kesediaannya menahan barang tertentu karena mereka karena si penjual mau menahan barangnya gitu. Ya, ada yang lain, Pak? Iya, Pak, silakan. Kalau dalam kaidah muamalah tidak dibatasi, ya, tetapi dalam itu dibatasi berdasarkan pertama kesepakatan para pihak, kemudian yang kedua adalah kebiasaan yang berlaku pada umumnya. Gitu. Jadi misalnya kalau dalam kebiasaan kita itu kan 10% ya, 10 atau 15% gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi kembali pada para pihak. Ya, jadi tidak di kalau kita lihat praktek Umar ya 4.000 dirham, kemudian sisanya kan 6.000, berarti 40% kan itu. Ya 40%. Sebenarnya berat itu Pak. Berat, kan? Ya, biasanya kita kalau di dalam praktek kita kan 10% atau 15%, atau mungkin yang paling tinggi yang pernah saya dengar itu ya 30%. Tapi kalau dalam praktek Umar itu 40%. Karena 10.000 dirham kan berarti disetor 4.000, ya 40%, Pak. 40%. Jadi tidak ada batasan, sebenarnya sangat tergantung pada kedua belah pihak. Karena tidak mungkin penjual menyepakati bahwa ini barang saya tahan dengan nilai berapa gitu. Pasti dia punya nilai tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh pembeli. Karena antara din itu sama-sama ridho itu adalah ditunjukkan atau diindikasikan oleh kesetaraan dalam bertransaksi. Jadi pembeli tidak boleh mengintervensi penjual dalam menentukan harga DP dan si penjual juga tidak boleh memaksa si pembeli. Ya. Ada yang lain? Silakan Pak Haji. Oh ya, yang membatalkan penjual. Ya. Berarti dibatalkannya ini dalam masa perjanjian ya. Di dalam perjanjian itu tidak ditentukan apakah kalau dibatalkan si penjual mengembalikan DP. Ya, ya, ya. Oh, si penjualnya yang tidak beretikat baik. Ya, karena kan pembeli artinya dalam hal ini kalau dalam kasus itu ya sebenarnya penjualnya yang kurang kurang berkenan sebenarnya. Maksudnya ya bisa dibilang beretikat buruk ya. Karena gini, harusnya dengan DP 2 juta itu harusnya dia menahan motor itu, memberi kesempatan pada pembeli sesuai dengan perjanjian. Itu. Jadi kalau penjualnya yang
berarti kan dia mengalihkan. Berarti DP yang pembeli serahkan ini berarti tidak dianggap gitu. Berarti penjualnya beritikat buruk. Nah, kalau sudah beritikat buruk, hadirin sekalian, itu konsekuensinya besar sekali. Karena apa? Di situ ada kebatilan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan makanan hartamu dengan cara yang batil. Bahaya itu. Ya, jadi membelakangi perjanjian. Ya. Walaupun kemudian bahayanya ini tentu tidak kelihatan secara indrawi ya, bahayanya bisa di tempat lain. Bisa dengan macam-macam sudah. Bisa dengan doa yang ditolak, bisa dengan dititipkan sakit, aduh macam-macam sudah ya. Seperti itu Pak Haji. Baik, ini ada yang terakhir pertanyaan dari audiens. Uang muka kadang diambil kalau nggak jadi transaksi. Hal ini lazim kadang dilakukan oleh finance. Hangus ya, maksudnya hangus ya. Bagaimana hukumnya duit tersebut? Duit yang diambil apakah termasuk merampas hak milik orang lain karena orangnya tidak ikhlas? Nah jadi begini, seperti yang kemarin ini kayaknya berkaitan dengan leasing ya. Jadi gini, ketika kita bicara leasing, kita bicara dua hal. Pertama, kita menundukkan diri pada ketentuan hukum positif. Artinya jalan keluar penyelesaian terkait dengan masalah apapun yang terkait dengan yang sudah dinotariskan, ya pokoknya kalau sudah bunyi notaris Pak, itu berarti kita menundukkan diri pada hukum positif, hukum Belanda. Ya ada beberapa teman itu yang mereka kerjasama bikin restoran, saya tidak perlu sebutkan restorannya, dia datang ke saya, Pak sih begini, jadi ada perjanjian si pemilik modal, kemudian si pemilik si chief ya, itu tukang masak itu tapi yang koki ya. Nah jadi jual perjanjian. Nah si koki ini buka cabang di mana-mana tanpa izin si pemilik modal gitu. Apa hukumnya? Saya bilang Bapak sudah bikin akte notaris, sudah. Berarti penyelesaiannya akte notaris gitu. Sama dengan leasing ini, ya. Sama dengan leasing. Ya, leasing itu dia sudah punya ketentuan tersendiri tentang masalah kapan DP itu hangus. Ya. Karena itu sebenarnya memang sangat dianjurkan untuk melihat ketentuan dan syarat-syaratnya kapan DP itu hangus dan bagaimana kemudian transaksi itu diperbaharui, ya. Jadi supaya barang kita itu tidak ikut atau barang tidak dimiliki tapi uang kita hangus. Ini banyak terjadi bukan hanya di kendaraan tapi juga di rumah. Ya, waktu masih aktif di Sinarmas, ya saya banyak menemukan beberapa teman yang berkaitan dengan jual beli itu yang membatalkan dan marah-marah, ya. Marah-marah karena DP-nya hampir 300 juta, ya, karena rumahnya 1M. Rumah 1M, DP-nya 300 juta, kemudian sisanya kan 700. Nah, 700 juta. Lalu kemudian tidak jadi beli. Datang itu marah-marah. Itu gimana ini gitu. Nah, itu karena kita sudah menundukkan diri pada notaris, mau dibawa kemanapun juga tidak akan menang gitu. Karena apa? Sudah menundukkan diri pada hukum Belanda. Karena itu sebenarnya banyak potensi-potensi dan model-model transaksi yang bisa kita jalankan. Nah, oleh karena itu di bank-bank syariah itu dihindari transaksi yang memang di mana si pembeli itu diteliti, ya, diteliti kemampuannya berapa bulan, ini kebutuhan hariannya, kebutuhan bulanannya sekian, kemudian sisanya itu kebutuhan untuk mengangsurnya sekian. Itu di bank diteliti dengan benar sekali, dengan teliti sekali, sehingga kemudian tidak menjadi kredit macet. Karena kalau kredit macet pasti dua-duanya dirugikan. Gitu. Kemudian yang kedua, model yang kedua yang lebih adil itu adalah dengan sewa modal. Ya. Bagaimana maksud dengan sewa modal? Agak panjang sebenarnya kita jelaskan, tapi kita ringkas. Jadi sewa modal itu adalah uang
bank memberikan kita pinjaman atau lembaga keuangan memberikan kita pinjaman, kemudian kita angsur modalnya, kita angsur pokoknya, misalnya 1 juta, kemudian 1 juta itu kita angsur dalam 10 bulan, berarti 100.000. Nah, bank itu meminta jasa sewa terhadap modal yang kita pakai itu Rp1.000 per bulan. Berarti kita mengangsur Rp100.000, sehingga pengembaliannya itu adalah 1.010.000. Ya, itu model transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap akad jual beli, di mana si pembeli itu memang tidak memiliki kemampuan untuk untuk hal-hal, apalagi hal-hal yang konsumtif, ya. Dan ini saya pribadi pernah melakukannya ketika renovasi rumah. Jadi bank itu BNI Syariah meminjamkan kita uang, tapi akadnya bukan pinjam meminjam, akadnya itu sewa modal. Ya, sewa modal itu bagaimana? Sewa modal itu artinya bank memberikan kita uang, tapi sebagai modal untuk membangun rumah, tapi rumahnya, sewa modalnya itu akadnya itu bukan akad pinjam meminjam, tapi akadnya adalah sewa. Sama kalau kita sewa rumah, ya. Karena sewa rumah itu kan si penyewa itu memiliki rumahnya, kemudian kita membayar jasa dari rumah itu atau biaya dan manfaat yang kita rasakan dari rumah itu. Nah, itu yang biasanya dialihkan oleh bank syariah supaya kemudian tidak kena hukum tentang masalah DP, ya. Karena kalau ada DP pasti salah satunya akan berakhir dengan rasa tidak enak, apalagi kalau pakai perasaan, ya. Nah, sedangkan di dalam kaidah syariat DP itu dimungkinkan. Tadi kita sudah jelaskan. Gitu. Saya kira ini barangkali hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit keterangan dan tidak menjadi pertanyaan di kemudian hari. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.